Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel kami Math Story bersama saya Muhammad Arzinun. Kali ini teman-teman kita akan membahas materi eksponen, materi awal dari pelajaran SMA kelas 10. Oke teman-teman, langsung saja. Eksponen secara umum dapat dituliskan dalam bentuk umum, yaitu A pangkat B sama dengan C, di mana A adalah basis, B adalah eksponen. Eksponen di sini teman-teman adalah perpangkatan, sementara C adalah hasil. C adalah hasil. Untuk itu teman-teman, untuk lebih memperjelas, kita akan memberikan contoh. 3 pangkat 5 sama dengan 243. Baik teman-teman, dari contoh soal ini yang dapat kita identifikasi adalah nilai A sama dengan 3, nilai B sama dengan 5, nilai C sama dengan 243. Yang berikutnya teman-teman, yaitu sifat-sifat dari eksponen. Sifat-sifat dari eksponen yang pertama yaitu A pangkat X jika dikali dengan A pangkat Y sama dengan A pangkat X ditambah dengan Y. Jadi teman-teman, jika perkalian basisnya sama, maka nilai dari eksponennya atau perpangkatannya langsung dijumlahkan saja, yaitu A pangkat X ditambah dengan Y. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Contoh 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 5. Karena ini perkalian dengan basis yang sama, maka langsung 2 pangkat 3 tambah 5, maka hasilnya adalah 2 pangkat 8. Jelas teman-teman? Yang berikutnya, sifat kedua, jika A dipangkat dengan X dan dibagi dengan A dipangkat dengan Y, maka dapat dituliskan A pangkat X dikurangi dengan Y. Jadi teman-teman, jika pembagian dengan basis yang sama, maka nilai perpangkatannya langsung dikurangi saja, yaitu X dikurangi dengan Y. X dikurangi dengan Y. Untuk lebih jelas kita akan ke contoh. 3 pangkat 5 jika dibagi dengan 3 pangkat 2, maka dapat dituliskan menjadi 3 pangkat 5 dikurangi dengan 2, sehingga menghasilkan 3 pangkat 3. Langsung dikurangi saja teman-teman. Sifat ketiga. Sifat ketiga yaitu A pangkat X dalam kurung Y sama dengan, karena ini A pangkat X dalam kurung, langsung dikalikan. Jadi kurung ini adalah pengali teman-teman. Jadi dapat dituliskan A pangkat X dikali dengan Y. Gitu teman-teman. Contoh, kita ke contoh. Misalnya 2 pangkat 3, 2 dipangkat 3 dalam kurung pangkat 6. Wah, ketinggian ya? Gak apa-apa teman-teman. Pangkat 6. Karena dia berada dalam kurung, maka 2 pangkat 3 dikali dengan 6, sehingga 2 pangkat 18. Gitu teman-teman. Contoh yang sifat berikutnya teman-teman, yaitu dalam kurung A kali B tutup kurung dipangkat dengan X. Karena X ini berada di luar kurung mencangkup A dan B, maka dapat dituliskan A pangkat X
dikali dengan B pangkat X. Jadi nilai X ini terinclude ke dalam basis-basis ini teman-teman. Contoh, baiklah kita kasih contoh. Misalnya 2 kali 3 pangkat 5. Ini dapat dituliskan, dimasukkan ke dalam, yaitu 2 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat 5. Begitu teman-teman. Sifat yang berikutnya teman-teman, baik, yaitu dalam kurung A per B dipangkat dengan X. Sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya teman-teman, X ini akan terinclude di dalam kali, tapi ini dalam bentuk pembagian, sehingga menjadi A pangkat X dibagi dengan B pangkat X teman-teman. Tapi ingat syaratnya teman-teman, B tidak sama dengan 0. Karena B adalah penyebut, maka tidak sama dengan 0. Kita akan kasih contoh. Oke, contoh. Contohnya 2 per 3 dipangkat dengan 2. Jika dimasukkan, maka menjadi 2 pangkat 2 diper dengan 3 pangkat 2. Untuk lebih sederhananya teman-teman bisa jabarkan sendiri. Sifat yang berikutnya teman-teman, A pangkat 0 ternyata sama dengan 1 teman-teman. Dimana A tidak sama dengan 0. Jadi apapun dipangkatkan dengan 0, maka nilainya pasti sama dengan 1 teman-teman. Sifat yang berikutnya yaitu A dipangkat minus X sama dengan, karena di sini pangkatnya minus teman-teman, sehingga nilai A pangkat X ini akan turun ke bawah menjadi 1 per A pangkat X. Jika nilai A pangkat X ini naik lagi ke atas, maka dijadikan minus lagi teman-teman. Contohnya teman-teman, 2 dipangkat minus 3 sama dengan, karena ini minus berarti bisa dibuatkan per agar menjadi bilangan positif, yang menjadi 2 pangkat 3. Gitu teman-teman. Untuk penjabarannya teman-teman bisa jabarkan sendiri nanti. Sifat yang berikutnya teman-teman, akar pangkat Y A pangkat X. Perpangkatan teman-teman, ulangi. Akar teman-teman bisa dibuat menjadi per, di mana A pangkat X ini menjadi pembilang, di mana X akan menjadi pembilang. Jadi A pangkat X diper dengan Y. Jadi akar pangkat Y tadi menjadi penyebut, dan A pangkat X yang X dari eksponen dari A tadi menjadi pembilang. Kita kasih contoh soal. Akar pangkat 3 dari A pangkat dari 2. Ulangi teman-teman. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 2 diper dengan 3, di mana 2 sebagai pembilang adalah pangkat dari 2, sementara penyebut dari 3 adalah akar pangkat 3 dari soal. Oke teman-teman, setelah itu kita akan menyelesaikan beberapa soal-soal real dalam uji kompetensi yang ada. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas contoh soal. Contoh soal dari materi yang telah kita bawakan sebelumnya, itu tentang eksponen. Contoh soal di sini teman-teman masih sangat sederhana. Nanti kita akan mencari soal-soal ujian nasional, SBMPTN, dan soal-soal olimpiade mengenai eksponen ini, biar teman-teman sekalian lebih tertarik untuk mengerjakan soal-soal eksponensial. Oke, soal pertama.
5 dipangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 5. Kita mengingat kembali sifat-sifat dari eksponen. Jawab teman-teman. Ingat, jika dikali dengan basis yang sama maka perpangkatannya langsung ditambah. Berarti 5 dipangkat 2 dikali dengan 5 dipangkat 5 sama dengan 5 dipangkat 2 ditambah dengan 5. Sehingga menghasilkan 5 dipangkat dengan 7. Teman-teman boleh menjabarkan sendiri 5 pangkat 7 itu adalah berapa. Tapi mungkin hasilnya sangat besar, kurang lebih 78.125. Tapi tenang saja teman-teman. Jika teman-teman hanya sampai di sini, itu sudah memenuhi syarat untuk jawaban dari pertanyaan tersebut. Soal berikutnya teman-teman, yaitu 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 2. Kita jawab. 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 2. Kita mengingat kembali sifat-sifat dari eksponen. Jika dibagi dengan basis yang sama maka perpangkatannya langsung dikurangi saja. Sehingga dapat dituliskan 3 pangkat 4 karena bagi dikurang dengan 2. Sehingga menghasilkan 3 pangkat 2. Jika teman-teman pengen lebih sederhananya lagi, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Tapi ingat teman-teman, teman-teman cukup sampai di sini itu sudah menentukan jawaban dari apa yang teman-teman cari. Soal berikutnya teman-teman, yaitu yang C, dalam kurung 4 pangkat 1/2 tutup kurung dipangkat dengan 6. Wah, ini mulai rumit teman-teman. Tapi selama di Math Story semua tidak akan terasa sulit. Kita jawab teman-teman bersama. 4 pangkat 1/2 dalam kurung. Kita mengingat teman-teman, 4 dipangkat 1/2. Karena teman-teman ini adalah kurung 6, maka kita dapat mengubahnya menjadi 4 dipangkat 1/2 dikali, karena ini adalah kurung maka dikali dengan 6. Nilai 6 ini terinclude dalam kurung karena di sini basisnya adalah hanya 4, maka dia hanya terkena dari pangkat dari 4 itu teman-teman. Sehingga 4 dipangkat 1/2 kali 6 sama dengan 6/2. 4 dipangkat 6/2 sama dengan 3. Sehingga 4 dipangkat 3 adalah solusi terakhir teman-teman. Ini adalah solusi terakhir. Tapi jika teman-teman ingin jabarkan kembali 4 pangkat 3 ini, bisa diubah menjadi 64 teman-teman. Tapi tenang teman-teman. Sampai di sini, ini sudah menentukan jawaban dari pertanyaan di atas. Soal terakhir teman-teman, ini sudah mulai menggunakan akar. Kita langsung jawab. Akar dari 2 pangkat dalam kurung 2 pangkat 2 tutup kurung pangkat 3 sudah mulai kompleks teman-teman. Kita coba jawab. Kita jabarkan pelan-pelan. Kita gunakan dalam kurung kita dapat ubah dalam kurung 2 pangkat 2 dipangkat 2 tutup kurung, karena di sini pangkat 3 dan di sini akar. Teman-teman perlu ketahui, jika di sini nilai tidak ditulis maka ini sama dengan nilainya sama dengan 2. Tapi jika ditulis 3, itu menyesuaikan kembali teman-teman. Tapi akar jika tidak ditulis maka nilainya adalah 2. Sehingga 2 pangkat 2 dalam kurung ini adalah 3. 3 dibagi dengan 2 teman-teman.
Sehingga kita dapat mengalihkan ke dalam, karena ini dalam kurung. Pangkat di luar tadi kita kalikan ke dalam, sehingga 2 pangkat 2 dikali dengan 3/2 dapat kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Teman-teman cukup sampai di sini saja. Cukup sampai di sini saja, tapi jika teman-teman ingin jabarkan, maka dapat diselesaikan sama dengan 8, teman-teman. Mengapa kok 3? Karena di sini, teman-teman, dikali karena pengalian, jadi pembilang habis dengan penyebut. Jadi yang tersisa tinggal 3, teman-teman. Sehingga 2 pangkat 3 sama dengan 8. Mungkin sekian, teman-teman, pembahasan kita tentang pengenalan awal tentang eksponen, pengertian eksponen dan sifat-sifat eksponen. Setelah itu kita akan mengerjakan soal-soal pembahasan lain, soal-soal ujian nasional, SBMPTN, dan Olimpiade tentang eksponen. Terima kasih, teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.